memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas ke mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Lalu teman-teman, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat benang dan kain. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Teman-teman, berdasarkan sejarahnya, bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi oleh negara Cina, yaitu dengan memproduksi serat sutra. Selain sutra, pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, negara-negara lain juga menggunakan bahan serat alam seperti serat flax yang pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi dan juga serat wol yang digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Hingga pada awal abad ke-20 mulailah diperkenalkanlah serat buatan. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Teman-teman, tahu nggak sih kalau bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan fokus mempelajari bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya teman-teman. Nah, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Yang kedua, serat dari batang. Dan yang ketiga, serat dari daun. Dan yang keempat, serat berasal dari buah. Serat dari biji merupakan beberapa biji yang memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produksi tekstil. Kapas lebih banyak digunakan sebagai bahan kosmetik. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau tidak berkambium. Contohnya pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan sun. Selanjutnya, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan serat daunnya adalah serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Nah, kalau serat berasal dari buah, buah yang dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Penjelasan selanjutnya yaitu serat dari hewan. Teman-teman, tahu nggak sih serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa karena teksturnya yang lembut dan halus, serta serat hewan menghangatkan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produksi tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Nah teman-teman, berikut ini penggolongannya. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh binatang penghasil wool adalah alpaka, unta,
kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Sedangkan yang kedua adalah serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Teman-teman, penjelasan selanjutnya yaitu pengolahan bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang. Kalau yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat, selanjutnya dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, dilanjutkan dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan tentang kerajinan serat bagian pertama. Sebelum kita akhiri, kita ulangi yuk apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Yang kedua, bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang ketiga, serat dari tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian tumbuhan, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Yang keempat, serat dari hewan digolongkan menjadi 2, yaitu serat dari stapel dan serat filamen. Yang kelima dan yang terakhir, proses pengolahan bahan serat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan benang menjadi kain. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kerajinan serat bagian pertama. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, kerajinan serat bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Do you have a moment? And this very second I know you feel the beat.